penyebab perceraian mereka. Sementara kami tahu apa yang terjadi sebenarnya bukan perselingkuhan, tapi memang ada niat korbankan nama suami saya. Kalau suami saya sembuh, akan ungkapkan semuanya. Kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Oke. Karena kita tuh mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara. Kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Mbak Im jangan terlalu terbuka lah untuk alasan apapun, apalagi belum bisa membuktikan kalau misalnya penyakit tersebut itu memang benar ya, memang benar diidap gitu. Tapi kalau saya nggak yakin sih, saya masih lebih membela Paula. Kalau ini baru saya mendukung nih. Dan kalau misalnya mau ngebahas perselingkuhan, kita bisa lihat sendiri ya, mereka ini datang dari dunia entertain, selebriti. Paula di dunia modeling, Mbak Im di dunia keartisan gitu. Ya artinya sama lah ini. Mereka sama-sama punya masa lalu. Terus juga kalau kehidupan bebas, saya rasa Mbak Im pun hidupnya juga kelam ya, karena dia mantan pemakai, kan dia akui sendiri begitu. Nah, terus kayak dia dalam pernikahan pun dia ngendus-ngendus rambutnya Nagita, atau dia itu cuman dengan Nikita Mirjani, kan itu udah hal yang menurut saya, kalau saya jadi istrinya, saya anggap itu selingkuh gitu. Jadi kalau panggilan sayang aja menurut saya biasa. Hari gini orang di dunia selebriti itu manggil sayang, kan kayak biasa deh. Kalau KDRT itu bukan dugaan lagi, saya yakin pasti ada secara verbal. Paula nggak bisa masak di depan Gigi dan keluarga gitu kan. Terus juga dia bilang kalau dia boleh milih istrinya bukan si Paula, tapi kayak si Nagita aja. Hal-hal itu kan KDRT, itu kekerasan loh, tapi bentuknya verbal, ucapan. Terus juga kayak ngeprank, kita nggak pernah tahu loh Paula itu suka atau enggak melakukan itu. Sampai kan ada tuh videonya yang jatuh, yang apalah, sampai duduk di pinggir jalan. Sampai dia juga terkena dampak dari kekonyolan Mbak Im yang ngeprank institusi Polri kayak gitu. Nyaris masuk penjara loh itu dengan ancaman 10 tahun loh. Jadi kita nggak pernah tahu komunikasi dia dengan Niko itu apakah selingkuh, apakah dia udah nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa. Kita nggak pernah tahu loh. Kalau saya itu biasa aja sih dengernya. Nggak ada yang gimana-gimana juga melihat suaminya adalah Mbak Im Wong. Kecuali suaminya itu siapa gitu ya, yang lebih bermartabat misalnya, yang kayak nggak mungkin orang lain masuk ke dalam rumahnya gitu. Ini siapapun aja bebas masuk dalam rumahnya. Toh di dalam kamarnya katanya ada meja makan. Kita kan nggak tahu situasi rumah itu seperti apa gitu loh. Curhat, dan memang mungkin gaya hidup mereka yang terbiasa memanggil sayang. Kayak si Mbak Im kan bilang lebih sayang banget dengan Ola Ramlan. Kayak gitu loh. Apa sih spesialnya, kecuali di situ gue pengen nih, itu baru kita bisa bilang oh ini selingkuh nih. Tapi kalau cuma hari ini temen gue aja masih ada nih ya, dia punya istri nih, dia WA gue, lu lagi di mana? Gue kangen nih sama lu sayang. Tapi dia bukan pacar gue, biasa aja. Kecuali mereka orang daerah yang kayak gimana banget. Ini kan aduh, kita tahu lah masa lalu mereka juga dua-dua gimana gitu loh. Artinya nggak bisa dibilang selingkuh itu. Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan, dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Sementara terkait dugaan Paula Verhoeven mengidap yang belakangan ini sedang ramai menuai banyak sorotan, Zanzabela menduga pihak Mbak Im sengaja menggoreng opini untuk memojokkan Paula. Tanggal 23 April kemarin, saya mendapat surat di kantor ini, ya Mas, di kantor Ranlofom ini. Surat pemberitahuan bahwa laporan saya terhadap saudari Nikita Mirzani Mawardi alias Nikita telah naik ke tahap penyidikan.
sekaligus saya diberitahu untuk juga menyiapkan waktu guna dimintai keterangan tambahan pasca naik sidiknya laporan saya tentang dugaan penganiayaan yang menyebabkan dahi atau pelipis sebelah kiri mata saya sobek dan mengalami luka dan berdarah. Saya kalau dengan perempuan memang saya mengalah. Tapi kalau dengan laki-laki, kalian lihat, siapapun yang menentang saya, terserah dia mau apa. Mau secara jantan boleh, atau dengan cara apapun jadi. Asal jangan perempuan. Karena perempuan pendekatannya saya lakukan pendekatan hukum dan humanis. Tapi kalau mau bunuh saya lain cerita. Karena itu saya sudah WA Kapolres. Pasca saya mendapat surat itu, saya ucapkan terima kasih. Saya mendapat informasi ada upaya-upaya membarter ini. Dibarter laporan saya dengan laporan Nikita, dibarter. Dua-dua naik sidik, tersangka terus kami damai. No. Coba aja. Kalau mau kalian baik-baik, saya akan tempuh dengan baik-baik. Saya akan komunikasi ke banyak pihak. Jadi laporan saya berdasarkan fakta, bukan ilusi. Kalau saya keroyok dia dengan istri saya yang namanya Nikita Mirzani, ya babak belur dia. Hotman aja saya tantang ya, kalian lihat. Jadi saya tidak mau ada kesan barter.